di Indonesia mah kalau disebut modern di beton. Seorang cici diaspora di Amerika, merelakan tanahnya, 80 hektar dijadikan kawasan hijau. Ibu tinggal di Amerika, punya tanah hampir 80 hektar di Cimenyan, yang itu merupakan daerah kemiskinan di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat tentunya. Nah, tanah ini selama ini digarap oleh siapa? Oleh warga. Ditanamin apa? Sayuran. Kan ini mengancam ekologi, sehingga hari ini kita bersepakat untuk merubah jenis tanaman dari sayuran menjadi kebun kopi. Dan kemudian penggarapnya itu nanti juga agar mereka tidak kehilangan pendapatan, tetap mendapat alokasi pembiayaan dalam setiap bulannya. Daripada jadi kuli panggul terus 30.000, kan lebih baik menanam, kemudian dia mendapat upah dalam setiap hari dari bantuan. Ibu ridho nggak? Iya dong. Rencananya apa yang akan dilakukan? Nih kita nanam kopi nih. Ibu punya gagasan apa? Saran aja apa aja kepada kami? Nanti kan saya kan pengennya menggerakkan ekonomi mereka tuh, supaya mereka juga bisa mandiri. Nah, nanti kan kita nih manage hasilnya bagaimana. Nanti misalnya diekspor kita dapat hasil yang lebih, karena kalian maunya hilirisasi. Nah, dari hasil yang lebih itu nanti kan bisa untuk kesejahteraan mereka juga. Hilirisasi itu dari kopi jadi kafe. Dari pacaran sampai melahirkan. Silakan tanda tangan. Di sini jarang formal-formal, Bu. Tapi disiarkan biar orang tahu apa yang kita kerjakan. Di sini. Jadi kembali ke Amerika lagi kapan? Nantilah nunggu enaknya. Nunggu enaknya ya. Tapi kan Amerika mah aman. Ini lebih aman. Kan di sini ada Kang Dedi. Iya, sini aman. Jadi di Amerika tinggalnya udah berapa lama Ibu teh? 30-an lah. Liatin, ada tanah 80 hektar ditanamin kopi dan sebagian tanaman yang tegakan, yang kokoh bisa menghasilkan oksigen dan air. Itu kan Bu, saya ini percaya orang kalau kuliah-kuliah di luar itu sama ekologinya kuat. Jadi sejak usia berapa tinggal di Amerika? 20 tahun? Sekarang udah berapa? Sekarang 55. Sama dengan saya umurnya ya, kelahiran 71 ya. Masa pemikiran. Sejak kuliah nggak balik lagi? Belum. Waktu itu kan kerja di sana. Sekarang kan kayaknya tuh saya udah dapat pengalaman, dapat skill. Kalau bisa sih saya bisa nyumbangin buat yang di sini. Apa yang menurut Ibu ya dari sisi pengetahuan bisa diterapkan di sini? Kalau saya sih ngelihatnya tentang perekonomian itu manajemennya. Manajemen. Maksud saya tuh menggerakkannya, jangan misalnya nanam satu jenis sayuran, semuanya nanam jenis itu. Itu problem orang Indonesia. Jadi kalau cabai lagi mahal, semua orang nanam cabai. Habis itu murah. Anjlok. Iya. Terus kemudian kalau ada tanaman baru misalnya yang kemudian komoditi itu laku, maka di seluruh Indonesia digerakin oleh pejabatnya untuk nanam yang sama. Indonesia itu kan kalau satu nanam kacang semuanya jatuh harganya. Indonesia tuh memang orangnya musiman. Sekarang lagi musim ceritain perang Amerika, Iran sama Israel. Dan orang Indonesia tuh paling seneng ngomentarin orang lain. Jadi orang Indonesia tuh kalau lihat sampah lebih memilih diposting dibanding dipungut. Ini nih contoh aja. Ini kan plastik nih. Ini dari yang di sana. Beda kan sama yang bikinan di Indo. Kalau ini mah artinya terurai. Iya. Kalau yang di kita nggak berurai. Nah, ini kantong plastik yang di Amerika. Kenapa ini bahannya bisa diurai? Plastiknya kan ada yang grade-grade-nya tuh. Biji plastiknya tuh ada yang ditambahin apa gitu. Sekarang kan biji plastik juga sudah bisa jadi plastik sudah bisa jadi biji plastik lagi kan sekarang? Iya, recycle kan. Ngobrol ini mah mimpi. Ini kan mimpinya Mami. Pengennya tuh dulu. Iya, kan tidak terrealisasi. Apa tuh? Kalau ini tuh misalnya tanah maunya nih hijau semua, yang dibangun tuh sedikit. Terus kan karena wilayahnya gede, pasti harus ada yang buat hiburannya, itunya.
ini buat menggerakkan Iya. ekonomi. Jadi ada telekomunikasinya. Iya. Jadi mas saya nyomot Iya. teknologi ceritanya. Rumah sakit. Ya, rumah sakit. Yang termasuk ibu yang kan itu kawasan dianggap miskin, ya kan bukan Belum dianggap ada miskin, rumah memang sakit. miskin. Di situ tidak ada rumah sakit, Ya. sehingga orang miskin itu tambah miskin Iya. karena akses untuk mendapat layanannya jauh, Iya. akses untuk dapat layanan pendidikannya jauh, akses transportasinya jauh, Ada. sehingga orang miskin tambah miskin, kan gitu. Iya. Terus ada pemahaman di Indonesia mah kalau disebut modern di beton, di tembok. Ya, saya nggak suka nih misalnya nih reservoir tadi kita udah diskusi kalau reservoirnya jangan pakai yang tembok tuh kan jadi kayak alam gitu. Nah, nanti didesain aja. Jadi kawasan itu kalau kopinya tumbuh itu bisa menjadi pariwisata. Iya, maksudnya ini teh kopi Iya. gitu, hijau. Yang penting mah hijau Bapak. Iya, Heeh. hijau. Itu nanti nih rumah sakitnya kita bagusin kan supaya kan ini bisa buat rehab kan hijau. Biar teknologinya maju di joinkan. Belum sekarang sampah udah mulai lagi nih Pak. Iya nih sampah. Warganya susah, Iya. benerinnya capek. Paling nurutnya sehari ya. Sehari dipilah, besoknya enggak. Bener. Ya solusinya ya udah dibuat pembangkit listrik dan kita kan sudah ada, sudah lagi dibangun. Ada lagi di Indonesia itu kan sampahnya dipilah tapi mobilnya satu, kan dicampur lagi. Kan sampah yang kayak gini kan udah ada recycle jadi pupuk. Dibikin apa? Engine gitu aja Pak yang lagi musim yang buah-buah. Sekolahnya, Nurut. sekolahnya harus pendidikan. Iya. Jadi pendidikan. anak sekolahnya itu belajar biologinya, IPA-nya, jangan akademik aja, harus mulai mengarah. Pelajaran IPA itu kamu gimana merubah dalam pisang itu mengandung unsur apa saja, fungsinya apa aja. Sekolah langsung mempraktekkan itu. Iya. Jadi pupuk, jadi obat. Ya sekolah yang gini sih akademik terus, ulangan. Iya. Ulangan yang PR Bapak. PR, iya. Makanya saya termasuk orang yang kebijakan saya waktu bupati itu menghilangkan PR, ganti dengan pekerjaan produktif. Biasanya PR itu bukan mengulang pelajaran sekolah di rumah, tapi membuat produktivitas di rumah, merubah kulit singkong jadi pupuk organik, Iya, jadi makanan nyoba. lagi. PR kita pengen itu. Kita juga pakai sepatu teh karena kesini Pak. Rasanya udah pakai sendal saya tadi. Pakai sepatu. Saya bilang tangan-tangan katanya orang Amerika tidak menghargai. Kan standarnya biru putih. Terima kasih banyak. Nanti Pak mulai Pak kalau ini Siap. dari sekarang promosin. Siap. Kopi yang terbaiknya apa di situ? Kita ada varietas tuh yang sekarang datanya tuh lini es Pak. Sama ada yang khas Jawa Barat kopi kuning Pak. Jadi kopi kuning itu hanya ada di Yuk Jawa Barat. coba yang khas itu. Nanamnya tingginya berapa? Nanti tuh paling tinggi tuh antara 1,5 sampai 2 meter. Maksudnya ditanam Pak. Mm-mm. Kalau benihnya, kalau benihnya itu kan kalau yang bersertifikat artinya dia masih layak untuk ditanam, itu mungkin sekitar 50 sampai 60 Senti. cm. Nah nanti kalau sudah tinggi sampai dengan 2 meter ditopak terus supaya dia nggak Itu berapa tahun bisa sampai 2 meter? 2,5 tahun lah Pak, kurang lebih. Saya tidak boleh nanya produksi, nggak boleh pahing kata leluhur saya. Kalau leluhur kita dulu nanam tuh nanam ikhlas. Kalau kita sekarang langsung diomongin nanti berbuah tahun kesekian, buahnya sekian. Orang tua kita dulu nanam kelapa nanam aja. Iya. Tancap-tancapkan ya. Nah coba aja tek aja. Kita mah sudah dirumusin. Ada Pak Mali Pak. Nggak boleh. Iya. Saya mah kan orangnya tidak terlalu orientasi produksi ya, bisnis ya. Saya nanam kan suka ditegur aja kalau saya nanam, kan saya nanamnya suka jaraknya dekat. Teh mau buahan, kumaha aing we? Ada aing mengalah daun nguling ngalah buah. Mau buahan deket teh ngira melak tangkal teh. Kumaha aing we? Teh aing mau melak orang mengalah daun nguling ngalah buah. Kan kalau ngomong hutan tidak beraturan. Tancap setumbuhnya. Tumbuhnya